Halo teman-teman, selamat datang kembali di update Timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 di Qatar. Dan kabar terbaru dari Timnas Indonesia yang diambil dari situs resmi PSSI bahwa Timnas Indonesia tengah melayangkan protes kepada AFC atas gol yang tidak dianulir oleh wasit saat melawan Timnas Irak. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, gol kedua dari Timnas Irak tidak dianulir oleh wasit, padahal sudah jelas-jelas offside. Dan saya rasa semua penonton pun tahu ya, apalagi ketika melihat replay dari video tersebut, video gol kedua Timnas Irak tersebut, bahwa jelas-jelas di situ offside. Bahkan wasit garis pun herannya tidak dapat melihat itu, dan saya pun tidak mengerti dan masih penasaran apa sih alasan dari wasit AFC ini, kenapa tidak menganulir dan tidak mengangkat bendera offside atas gol tersebut, padahal jelas-jelas gol tersebut offside. Namun di sisi lain ada kabar dari Saint Patinama, teman-teman. Kabar gembira ini dari Saint Patinama yang sudah bisa bergabung dan sudah bisa diturunkan saat Timnas Indonesia nanti pada tanggal 19 akan melawan Timnas Vietnam. Dan ya, menurut saya Timnas Indonesia ketika nanti melawan Timnas Vietnam pada tanggal 19, harusnya Timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa Timnas Indonesia mampu melawan rekan se-Asia Tenggaranya. Begitu teman-teman ya. Karena bagaimanapun itu satu-satunya cara ketika melawan Vietnam, satu-satunya cara yang dapat membahagiakan fans-fans Timnas Indonesia. Ya, walaupun bagi saya teman-teman ya, terlepas dari itu semua, menang ataupun kalah, bagi saya yang penting permainannya. Karena ketika melawan Timnas Irak kemarin, masih kurang dari segi harmonisasi antar tim, kekompakan antar tim. Dan ternyata Timnas Irak lebih kompak dibandingkan Timnas Indonesia. Dari segi koordinasi antara pemain, itu Timnas Irak lebih, teman-teman ya. Dan kita juga bisa lihat pemain-pemain Timnas Indonesia yang masih melakukan skill-skill individu, terlebih di babak kedua kemarin ya. Seperti teman-teman lihat, ada seperti pemain-pemain Timnas ini seperti mau show off gitu dengan melakukan back heel kecil di babak kedua terlebih. Itu yang menjadi efek buruk buat kinerja tim sendiri gitu teman-teman ya, menurut saya. Karena ketika teman-teman mau melakukan show off seperti back heel itu, padahal tim kita sementara tertinggal 2-1. Kenapa kita harus melakukan hal-hal seperti itu? Kita kan sedang membutuhkan kekompakan antar tim, sedang membutuhkan kemenangan, sedang membutuhkan motivasi atau kerja keras tim antar pemain-pemain, harus saling kerjasama gitu, bukan melakukan skill-skill individu yang tidak diperlukan, teman-teman. Terlebih ada Witan juga yang sering melakukan itu di babak kedua, ada Rafael Struijk juga melakukan itu. Harusnya dikurangkanlah hal-hal seperti itu, dikurangkan karena kita sedang membutuhkan kerjasama antar tim. Itu teman-teman ya. Dan review sedikit ya, karena di video sebelumnya saya kurang menjelaskan tentang analisis pertandingan Indonesia versus Irak kemarin, maka saya review sedikit. Seperti yang kita lihat, Sintayong menurunkan formasi 3-4-3 dengan di belakang ada Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Di tengah
dari winger kiri ada Arhan. Arhan ini ya bermainnya ya biasa-biasa saja, tidak terlalu kelihatan. Ada Justin Hubner. Justin Hubner lumayan lah. Menurut saya dia sangat berkontribusi di lini tengah timnas Indonesia dengan Ivar Jenner. Ivar Jenner cukup berkontribusi untuk lini tengah pemain-pemain timnas. Namun di winger kanan ada Asnawi Mangku Alam yang sangat dipertanyakan apakah dia ini mungkin Asnawi karena baru sembuh dari cedera jadi butuh pemulihan. Tapi performanya itu sangat-sangat tidak kelihatan, teman-teman. Bahkan sampai dibantu oleh Yakub Sayuri yang justru harus turun jauh ke belakang untuk membantu Asnawi Mangku Alam, untuk memback Asnawi Mangku Alam, gitu teman-teman. Nah, di lini depan ada Marcelino ya. Marcelino kita tahu ya, kayaknya dimainkan pada posisi free roll Marcelino sehingga dia bebas untuk berganti dengan Rafael Struijk di lini depan. Lini depan ada Rafael Struijk yang menurut saya ya kontribusinya lumayan ya, pergerakannya itu. Namun di lini depan ada sedikit koreksi bahwa harusnya pergerakan off ball yang masih kurang di lini depan timnas Indonesia. Dan sangat-sangat belum kelihatan pergerakan off ball-nya dari pemain-pemain timnas di lini depan. Sehingga pemain-pemain tengah seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner cukup kebingungan kemarin. Cukup kebingungan karena sulit pemain-pemain depan tidak melakukan pergerakan off ball itu. Sulit untuk mensuplai bola ke lini depan, gitu teman-teman. Terus kita kembali ya, dari situs resmi PSSI lagi ya. Ada kabar terbaru bahwa Sintayong juga melakukan protes kepada AFC atas gol yang tidak dianulir wasit. Menurutnya gol tersebut sangat-sangat menciderai pergelaran Piala Asia itu sendiri, gitu. Ya memang kalau kita lihat bahwa gol tersebut jelas-jelas offside ya teman-teman. Tapi Sintayong juga memuji kekompakan dari pemain-pemain timnas Irak. Dan dia juga memuji ada kemajuan bagi timnas Garuda dari segi permainan. Dari segi permainan timnas Garuda ada kemajuan. Tapi menurut saya ya teman-teman, menurut saya timnas Indonesia, pemain-pemain timnas Indonesia ada sedikit demam panggung di menit-menit awal. Dan ini juga terbukti ketika di babak kedua, ketika pemain-pemain seperti ada Ricky Kambuaya, Witan yang dimasukkan tapi tidak kelihatan. Itu menurut saya ya bukan karena jelek, tapi ada sedikit demam panggung. Mungkin karena kurangnya pengalaman, kurangnya jam bermain di timnas, atau bisa jadi karena eventnya Piala Asia ini yang terlalu besar, mungkin mereka sedikit mengalami demam panggung, begitu teman-teman. Yang juga cukup mengherankan saya, ada Mark Klok yang dimainkan, namun sangat buruk ketika dimainkan, gitu teman-teman. Apa karena memang levelnya ini pemain-pemain yang bermain di liga lokal mungkin, tapi menurut saya mereka ini mengalami demam panggung sedikit, gitu. Tapi yang menarik ya Sintayong memberanikan diri untuk memainkan seorang Dimas Drajat. Itu ya nilai plus
Tapi Dimas Derajat pun bermainnya ya, walaupun kontribusinya tidak cukup bagus, tapi dia tidak jelek-jelek amat juga. Begitu ya, sehingga ada nilai plus lah buat Dimas Derajat sebagai pengalamannya di Piala Asia ini. Gitu. Tapi kabar seperti yang saya bilang di awal, kabar gembira buat Timnas Indonesia karena tengah bergabungnya Sain Patinama. Sain Patinama siap untuk bergabung, dan semoga buat Timnas Indonesia sudah harusnya bisa menang melawan Vietnam. Dan yang perlu ditingkatkan lagi adalah kekompakan antar tim, harmonisasi, kurangi kesalahan-kesalahan individu. Gitu teman-teman. Karena berkaca dari saat melawan Timnas Irak kemarin, kesalahan-kesalahan individu, kesalahan-kesalahan elementer itu yang sering dilakukan, terlebih oleh pemain belakang Timnas Indonesia. Pemain belakang Timnas Indonesia seringkali kehilangan fokus ketika diserang oleh pemain lawan. Begitu teman-teman, sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan, individual error yang dilakukan oleh pemain belakang. Begitu teman-teman. Terus untuk lini depan Timnas Indonesia harus lebih fluid lagi, harus lebih melakukan pergerakan off ball, sehingga pemain-pemain tengah seperti Justin Hubner mudah melakukan suplai bola ke lini depan, gitu teman-teman. Dan perlu diingat bahwa memanfaatkan peluang atau efektivitas di lini depan itu sangat perlu. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Sain Patinama bisa berduet dengan Rafael Struijk di depan. Dan saya juga pun masih penasaran siapakah yang akan dipilih oleh Coach Sintayong ya untuk digantikan oleh Sain Patinama, begitu. Apakah Yakub Sayuri yang harus dicadangkan atau siapa, itu juga kita belum bisa pastikan. Namun semoga ketika melawan Vietnam nanti Indonesia bisa memperbaiki mental mereka, gitu, sehingga pemain-pemain Timnas Indonesia bisa kembali memperoleh kemenangan, setidaknya melawan rekan se-ASEAN kita, begitu. Dan harusnya ketika melawan Jepang nanti kita juga bisa menandingi permainan-permainan Jepang seperti yang dilakukan oleh timnas-timnas Vietnam. Begitu teman-teman. Dan saya rasa ketika melawan timnas Vietnam nanti tanggal 19 harusnya bakal seru, menjadi pertandingan yang sangat-sangat seru dan susah untuk ditebak ya. Tapi harapannya jelas. Kita harus optimis bahwa Timnas Indonesia harus bisa untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan kalau saya harus menilai kualitas dari pemain dari kedua tim, baik Vietnam maupun Timnas Indonesia, hampir sama. Hanya perbedaannya mental pemain. Karena menurut saya mental pemain Vietnam mungkin sedikit ya, levelnya sedikit lebih di atas dari pemain Timnas Indonesia, begitu. Oke, itu saja teman-teman. Harapannya Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan nanti tanggal 19 ketika melawan Vietnam. Salam and see you on the next video.